Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. La ilaha illallah Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Kita mau kemana? Pada mau kemana? Ini mencari bersama. Di sini aja enggak? Dan juga mendoakan almarhumah begitu ya. Dikenal seperti itu, sosok seperti apa sih? Bunda itu orang yang tough. Kita diajarin banyak ilmu tentang kehidupan pastinya ya, karena beliau sangat, kan memang Bunda itu pendidik, karena punya TK dulu kan, kamarku di belakang situ ini TK-nya. Jadi aku orang ya mungkin di luar komunitas dari keluarga, tapi aku dipersilakan tuh Bunda yang minta Anang tinggal di sini, dia di belakang situ kamarnya. Berarti dari kecil? Aku mulai di sini tahun 92, 2 tahun sampai 94 tinggal di sini. 2 tahun. Dari yang kebaikan Anang sebutkan tadi, ini bisa dilihat juga banyak yang hadir juga ya Anangnya, seperti apa? Bunda memang menginspirasi karena Bunda itu banyak memberikan masukan atau meyakinkan bahwa profesi yang sudah kita tempuh ini, beliau itu punya keyakinan bahwa ini adalah hal yang besar untuk Indonesia masa depan. Karena memang Indonesia kan negara kebudayaan terbesar di dunia. Bunda itu concern terhadap itu. Jadi unik, Bunda sangat unik. Semua hampir anak muda zaman itu dengan topnya slang sedemikian tinggi. Potlot pun menjadi sebuah komunitas besar di Indonesia. Itu hampir seluruh seniman yang dari penjuru lah kesini datang. Tidur pun terserah mau kayak apa. Itu hebatnya Bunda, menerima semua kalangan, disuruh bersama-sama bercengkrama, berpikir, berkarya, itu Bunda yang minta, memang Bunda minta. Harapannya Mas setelah wafatnya Bunda, terus pasti kan tempat ini harus tetap menjadi markas di belakang Ya, gitu ya Mas? Memang Mas Bim Bim dan teman-teman di sini terus bersama, terus memikirkan banyak pikiran-pikiran Bunda nanti ke depan yang akan dikembangkan. Ya, aku sebagai bagian dari Potlot, lahir besar dari sini. Aku sebagai artis, sebagai bagian dari industri musik, aku juga dilahirkan di sini oleh Bunda, oleh teman-teman Potlot, Mas Bim Bim, Mas Tok, Koko, Kakak, Mas Adri, itu memang ikut melahirkan seorang Anang dari sini. Jadi banyak yang bisa di-share sebetulnya, pengalamannya Anang, pengalamannya Opi, pengalamannya teman-teman yang harapannya adalah dengan Bunda banyak meninggalkan ilmu dan sekarang memang sudah tidak bisa bertemu lagi dengan Bunda, tapi ilmunya banyak. Aku berharap semua yang pernah lahir dari sini, yang pernah menimba ilmu di sini untuk bersama-sama lagi. Karena banyak pikiran-pikiran dan cita-cita beliau yang harus diteruskan. Ya, salah satunya bagaimana bahwa seniman itu profesi yang unggul. Bahwa seniman musik itu sebuah profesi yang bisa diharapkan. Harapannya Bunda adalah bahwa pemerintah punya pikiran yang kuat. Kita tidak bisa lagi persis seperti Bunda pernah bicara zaman-zaman dulu. Akhirnya Indonesia diduluin oleh negara lain. Padahal kita source budayanya jauh lebih besar. Slang atau komunitas Potlot itu mengawinkan budaya dengan musik kontemporer gitu. Ini yang diharapkan oleh Bunda untuk terus tumbuh dan berkembang, bisa melahirkan seniman-seniman musik industri yang kuat, yang bisa memberikan masukan-masukan terhadap banyak hal. Makanya banyak juga yang juga lahir dari Potlot yang memang bukan seniman, tapi teman-teman pemikir. Banyak juga yang lahir dari sini, yang kerja di berbagai bidang, banyak yang lahir dari sini juga. Karena memang kita dulu banyak teman-teman yang hadir berdiskusi banyak hal. Kalau ingat tahun 92 kan, sebelum peristiwa 98 kan, politik kita juga sangat kelihatan bahwa butuh pikiran-pikiran baru untuk memperbaiki. Nah, disitulah Potlot waktu itu menjadi kumpulan yang cukup
berani menyuarakan juga masalah-masalah bagaimana sosial. Itu kan juga lahir banyak cerita dari slang lahir yang memang mewakili pikiran-pikiran anak muda waktu itu. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak. Kalau nasional mungkin atau gimana Mas? Itu kan ansih dari presiden ya nanti. Bagaimana presiden melihat apakah kontribusi, tapi melihat bagaimana Bunda bisa menghantarkan slang, bisa menjaga slang sedemikian rupa. Slang tidak hanya sebuah band music, tapi perjalanan pribadi mereka, perjalanan sosial mereka itu cukup bisa menjadi sebuah mirroring dari banyak orang. Bagaimana perjalanan seorang Bim-Bim, bagaimana seorang kakak, bagaimana banyak teman-teman yang lahir dari sini perjalanan begitu kompleks menghadapi perjalanan zaman itu, politik, sosial dan seterusnya. Kita sampai hari ini slang tetap eksis, banyak teman-teman Potlot yang lahir dari sini juga eksis. Pertemuan dengan Bunda seperti apa? Mungkin ada cerita khusus pertama kali bertemu dengan Bunda katanya. Wah, banyak. Bunda orang baik, makanya ke orang Jember dari desa di sini bisa diterima langsung. Kamu di sini aja nang, kumpul bareng-bareng. Itu kan menandakan bagaimana seorang Bunda. Ini Bunda punya juga hal yang apa ya? Aku bilang dia bisa melihat, dia melihat sesuatu bahwa bagaimana sih semua teman-teman yang di sini yang dikasih masukan, yang terus berjalan, bagaimana yang bisa Bunda punya hal-hal seperti itu. Sebenarnya yang mau dikenal dari tahlilan malam pertama ini apa? Oh, silaturahmi, bersedekah, apa? Ini lebih taat beragama. Beragama kan? Ini nih ngeri nih. Lebih mengerti maksudnya. Kalau lebih halal doa apa tuh kan? Halal lebih halal. Ya kita mendoakan di malam yang pertama ini. Ini sebenarnya malam kedua ya? Oh iya malam kedua ya? Iya. Semalam yang pertama. Malam kedua, iya. Karena kan tanggal kemarin meninggalnya. Iya. Untuk tahlilannya malam pertama. Tahlilan pertama tapi malam kedua. Iya. Ya. Intinya sih spiritnya Bunda tuh kan luar biasa ya. Apalagi tuh merasuk tuh ke kita tuh. Terus tadi juga saya bilang bahwa perjuangan spirit Bunda untuk kesembuhannya kita waktu pada saat itu ya. Itu kita terutama gue pribadi tuh terinspirasi banget. Ini kita mesti take over, kita mesti lanjutin sih. Karena permasalahan itu kan belum selesai juga ke generasi-generasi kita. Ya tadi yang tentang perjuangannya Bunda yang kita mesti lanjutin, kita mesti take over. Karena permasalahannya kan permasalahan kayak tadi Mr. Song bilangnya. Itu dia benar. Masalah narkoba itu kan belum selesai sampai sekarang. Nah, Bunda sudah selesai tugasnya. Tinggal kita yang terusin. Kita mesti punya tanggung jawab ke anak-anak kita, ke generasi berikut sih. Katanya kalau Mr. Song tadi, Bunda is a leader. Sekarang nggak ada Bunda, lo harus cari orang take over gitu. Kalau enggak, lo bisa pecah gitu. Iya betul. Salah satunya yang belakangan lagi konser Bunda sekali itu apa? Yang jadi perhatian Bunda sebelum wafat nanti ada apa ya? Bunda lagi concern apa ya? Bunda tuh orangnya apa ya? Pengen nolong orang. Kadang suka ikut campur, maksudnya misal kalau ngeliat orang pacaran mau dikawinin, kalau ngeliat orang kawin udah punya anak belum mau dikasih vitamin yang benar. ya kan? Benar. Ngeliat orang, jadi gara-gara Bunda meninggal pun banyak yang cerita kebaikan Bunda loh. Kayak Hezra pasportnya ditahan imigrasi, dibantuin Bunda 2 bulan balik lagi. Sosok yang sangat peduli dengan semua orang. Iya. Dengan segala permasalahannya. Kayak ada teman saya, sahabat saya, dia nikah, tapi belum punya anak. Itu dia Bunda kasih obat, dikasih obat, akhirnya punya anak dia. Hamil pasti ya. Hal-hal gitu ya. Ya yang pasti sih soal narkoba kan Bunda ini banget ya, trauma lah, maksudnya trauma
sama kita sampai hari ini pun umur kita udah 50-an, Bunda masih istilahnya masih concern untuk hati-hati jangan sampai kita relapse gitu. Dan banyak sih ya orang tua ke anak kan kalau sekarang kan kita yang punya anak ya, jangan menyerah sama anak sih sebetulnya. Bunda tuh dia nggak pernah menyerah sama keadaan apapun terhadap anaknya gitu. Walaupun anaknya lagi terpuruk, kondisi lagi nggak bagus, tapi dia energi positif yang selalu bikin spirit kita terus di level menengah terus ke atas gitu. Dia nggak pernah ngasih mana, kita hampir nggak pernah ngeliat Bunda tuh yang lagi malah kita yang menghibur dia, enggak, justru dia yang nyambuk kita, pendorong spirit orang gitu ya. Iya. Tadi juga ada sahabatnya Bunda cerita dia ahli di bidang tanaman, tapi setiap kali bicara kalah sama profesor. Bunda yang lo yang ngobrol, lo yang maju, ayo ngomong lagi gitu loh. Akhirnya dia berani sampai hari ini berani bicara. Ini energi positif untuk ngedorong orang tuh kuat banget. Ya itu tadi Abdi bilang kan, kadang di politik pun kalau kita terlalu keras, Bunda suka ayolah jangan terlalu panjang umur. Kalau boleh dibilang tempat ini tempat tanah perjuangan. Banyak tokoh-tokoh yang sekarang udah jadi politisi, jadi aktivis, jadi menteri, bahkan yang dulu nongkrongnya diskusinya di sini. Bunda tuh ada energi respect yang sangat besar gitu. Di saat orang lagi musuhan itu kalau misalnya didamaiin di sini, insya Allah bisa bersatu. Jadi keberadaan Bunda tuh sulit dihilangin sebetulnya, enggak susah gitu. Karena di sini dari dulu kita selalu kalau mau meeting apa-apa, mau bikin kontrak apa-apa, di sini aja dipotlot sambil makan makanan Bunda. Sebetulnya pengen ada Bunda di situ karena Bunda tuh bawa energi yang bagus. Ini udah meninggal aja. Tokoh-tokoh politik yang di luar terlihat bermusuhan semua kirim bunga ke sini kan. Bersatu tuh semuanya di sini. Jadi itu dia energinya Bunda ya. Makanya tadi kan yang Mr. Song titip harus cari siapa pengganti leader Bunda. 7 kali ya. Sampai hari ke-7. Ini udah hari kedua ya. Besok ketiga di harian. Karena kan meninggalnya kemarin ya. Ya belum sih ya, pasti. Kita baru mau rilis, gue baru bisa ngeluarin lagu soal papa bokap. Nyokap meninggal. Jadi ya pasti.